pandemi ini, masker menjadi kebutuhan primer bagi semua orang. Oleh karena itu, saya mencoba membuat inovasi lain dengan memproduksi masker yang berfungsi selain sebagai melindungi diri dari partikel asing juga sebagai tambahan aksesoris untuk fashion. Lalu, di strategi pemasarannya, untuk target pasar yang dituju yaitu kaum perempuan muda yang menyukai fashion. Banyak dari mereka yang menyukai pakaian yang sedang tren. Oleh karena itu, dengan masker yang juga mengikuti tren fashion akan sangat potensial jika ditujukan pada orang-orang yang menyukai fashion. Zaman sekarang, orang lebih suka membuat belanja online seperti lewat Shopee atau lewat marketplace yang lain, sosial media. Oleh karena itu, nanti untuk pemasaran awal kita akan mempromosikan produk melalui toko online. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk membuat produk kita ke toko baju atau butik sendiri, karena tidak semua orang menyukai belanja online. Ada juga orang-orang yang lebih suka belanja itu datang ke toko langsung dan memilih barangnya langsung. Lalu setelah semua itu berjalan, yang selanjutnya akan saya lakukan adalah melakukan meeting dan evaluasi. Jadi setelah bisnis berjalan, akan dilakukan evaluasi rutin tentang kinerja dan hasil yang diraih oleh perusahaan. Tidak lupa juga membahas inovasi-inovasi baru dari produk ini untuk menarik pasar pasar yang lebih besar lagi. Sebagai bisnis dan divisi keuangan dari perusahaan, merupakan seorang yang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang vital dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan kita dalam bidang produk yang kita namai beauty class. Keputusan tersebut menyangkut semua aspek yang ada kaitannya dengan perihal keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran dari keuangan perusahaan kita. Secara garis umum, tugas utama dari seorang divisi keuangan dalam perusahaan kami diantaranya, saya sebagai divisi keuangan akan bekerjasama dengan divisi lain dalam perusahaan dan bertugas untuk merencanakan atau meramalkan beberapa aspek di dalam perusahaan, termasuk perencanaan berbagai keuangan perusahaan seperti menyusun anggaran keuangan produksi, pemasaran maupun distribusi. Yang kedua, divisi keuangan bertugas dalam mengambil keputusan yang sangat penting dari segi investasi, berbagai pembiayaan, dan semua hal yang terkait dengan keputusan keuangan tersebut. Yang ketiga, divisi keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan agar tetap bisa berjalan secara efisien dengan menjalin kerjasama dengan manajemen lain atau divisi lain di dalam perusahaan kami. Yang terakhir, divisi keuangan bertugas untuk menjembatani antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa memperoleh dana dan dapat memperdalamkan keseluruhan perusahaan. Secara singkat mengenai tugas saya di sini sebagai divisi keuangan, yaitu berhubungan dengan keputusan investasi dan segala pembiayaan perusahaan yang berpengaruh pada kemajuan lingkungan perusahaan. Tugas divisi keuangan dalam suatu perusahaan akan dilaksanakan dengan baik. Saya akan menjalankan dengan maksimal jika saya mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawab sebagai divisi keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbagai tugas divisi keuangan tidak lepas dari mempertahankan laporan keuangan yang baik atau menyusun anggaran perencanaan perusahaan, baik itu produksi, pemasaran maupun distribusi. Di sini saya Ferdi Dusbekti yang akan menjelaskan tentang divisi produksi. Setiap perusahaan yang berorientasi pada sebuah produk dagang pasti akan membutuhkan seorang manajer atau divisi produksi. Manajer produksi adalah orang yang akan mengatur segala kegiatan yang bersangkutan dengan aktivitas produksi perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada sebuah produk, seorang manajer produksi memiliki pesan yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kemudian dia adalah kunci sukses di balik semua produk yang dipasarkan. Hal ini akan berkaitan erat dengan pemasukan yang mampu dibuat oleh produk yang akan dijual di pasaran. Kemudian tugas manajer divisi atau manajer produksi pada umumnya bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari progres, proses, problem solving, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab
pertama, yang pertama adalah tugas dari seorang divisi produksi, yaitu merencanakan sesuatu atau membuat jadwal jalannya produksi. Kemudian bertanggung jawab pada semua alur produksi agar sarana prima dan fasilitas produk dapat maksimal dan berjalan lancar. Kemudian melaporkan kegiatan dalam bagian produksi secara berkala. Selanjutnya memastikan perkembangan dan skill karyawan dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalamnya. Melakukan pengawasan terhadap proses produksi supaya kuantitas pada produk masker tergolong baik. Kemudian berinovasi dalam mengembangkan produk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Jadi dari penjabaran di atas merupakan jabaran tugas secara umum dilakukan oleh divisi produksi pada perusahaan kami. Tugas tersebut supaya produk pada beauty mask yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bagus sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dan laku di pasaran. Terima kasih. Saya Topan Edi Saputra sebagai divisi pemasaran. Tanggung jawab saya yang pertama di bagian marketing adalah menentukan harga produk. Namun harga produk ini tidak bisa ditentukan sembarangan saja. Kita harus menentukan riset terlebih dahulu. Riset dilakukan dengan memperhitungkan dan mengetahui beberapa harga produk sejenis. Pertimbangkan apa yang menjadi kelebihan dari produk kamu dalam menentukan harganya. Dalam hal ini, masker sudah menjadi hal yang primer di masyarakat. Adanya masker yang dijual di apotek terbilang sangat mahal dengan masa pakai hanya sekali saja. Dengan dibuatnya beauty care mask dapat dipakai berulang setelah dicuci. Harga mungkin tidak terlalu jauh dengan harga di apotek, tetapi masker ini tidak digunakan hanya sekali atau bisa berulang kali yang membuat harganya terjangkau di masyarakat. Semakin banyak digalakannya penggunaan masker kain yang tidak ketinggalan zaman menjadi acuan kita untuk membuat beauty care mask. Agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, kita memilih jalan online shop atau memasarkan di marketplace dan Shopee. Kita juga sebisa mungkin mendeskripsikan produk kita dengan sangat baik kepada konsumen atau pelanggan kita. Di samping kita menjual sendiri produk beauty care mask, kita juga membuka jasa reseller agar dapat mengembangkan usaha kita semakin luas lagi dan memiliki target pasar anak-anak muda, contohnya SMA dan mahasiswi. Di dalam pemasaran beauty care mask ini akan selalu diadakan evaluasi rutin tiap bulan agar dapat mempunyai performa penjualan yang terus stabil. Para reseller juga selalu diberi evaluasi agar dapat memasarkan produk beauty care mask dengan baik dan benar agar penjualan produk terus meningkat.
barang primer. Produk apakah itu? Yaitu masker. Produk ini sebagai barang primer setelah makanan dan minuman yang setiap waktu dibutuhkan, yaitu masker. Masker kain yang kami produksi terbuat dari bahan katun yang mudah menyerap udara dan melancarkan sirkulasi udara terbebas dari debu. Kami memulainya dengan cara mengembangkan produk yang sudah dimiliki menjadi lebih baik dengan cara meminta kritik dan saran dari konsumen. Kemudian, kami tampung saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, kami juga membuat produk yang pastinya berkualitas baik. Kualitas produk yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Sebaliknya, kualitas produk yang buruk juga akan membuat konsumen kecewa dan mereka juga tidak akan mau membelinya lagi. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk kami menentukan harga yang baik. Karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Lalu bagaimana cara kami menentukan harga yang baik? Untuk menentukan harga sebenarnya, kami melihat harga pasar atau membuat perhitungan HPP dan profit yang diinginkan dan sebagainya. Intinya harga yang kami tawarkan atau yang kami tetapkan kan masuk akal untuk pasar. Kita gunakan selanjutnya yaitu price atau tempat. Price atau tempat merupakan salah satu sumber dari strategi pemasaran luar negeri. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis atau biasanya menjadi penentu sukses atau tidaknya bisnis itu yang kita jalankan. Karenanya kami memilih lokasi yang tepat atau yang pas yang mungkin bisa dijangkau oleh kebanyakan masyarakat. Maksudnya dengan cara memilih lokasi yang strategi dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menentukan tempat yang kita buat atau tempat yang biasa kita mendistribusikan produk. Di sini kami membuka offline maupun online. Offline store yang kita buat atau kita dirikan berada di dekat atau sekitar tempat umum seperti pusat kota atau